Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 28 Juli. Setelah sempat melemah menjadi depresi tropis, Taifun Komai menguat dan terbentuk kembali kemarin malam serta akan bergerak menuju Tiongkok. Sabuk tekanan rendah yang sedang menyelimuti Taiwan ditambah dengan aliran udara barat daya yang terbawa oleh taifun mendatangkan hujan deras di wilayah sentral dan selatan pada pagi ini. Curah hujan menjelang malam akan semakin deras. Hujan lebat turun di wilayah Chiayi dan Tainan. Akumulasi curah hujan di kota Taipao telah melampaui 400 mm dalam 24 jam. Curah hujan di kota Puzi, desa Suisang, dan distrik Hopi di Tainan juga telah melampaui 360 mm. CWA terus mengeluarkan laporan hujan lebat mengingatkan warga di wilayah selatan Yunlin, terutama di Chiayi dan Tainan untuk waspada. Taifun Komai yang telah melemah menjadi depresi tropis kembali menguat tanggal 27 malam dan bergerak menuju Tiongkok. Taifun yang menarik aliran udara barat daya ini akan membawa hujan lebat ke kawasan yang menghadap arah angin. Curah hujan di wilayah sentral dan selatan diperkirakan akan berlanjut hingga hari Minggu pada tanggal 3 Agustus. Seiring dampak sabuk tekanan rendah dan angin barat daya, hujan deras turun di kawasan sentral dan selatan kemarin malam, menyebabkan banjir dan terputusnya lalu lintas di Miaoli, Yunlin, Chiayi, dan Tainan. Di antaranya Chiayi, desa Suilin di Yunlin, dan distrik Hopi di Tainan terpaksa meliburkan rutinitas kantor dan kelas pada hari ini. Mobil melaju pelan di Taiwan Boulevard. Di sisi lain, seorang pengendara motor yang terhambat oleh banjir khawatir tidak dapat pulang ke rumah dengan mulus. Banjir di Taiwan Boulevard, kota Taipao, Kabupaten Chiayi yang mencapai ketinggian betis orang dewasa memaksa pengendara mencari jalan lain. Hujan deras berkelanjutan akibat tekanan rendah dan angin barat daya telah mengguyur kota Taipao sejak tadi malam. Ketinggian air di desa Liuqiao bahkan sempat mencapai lutut orang dewasa. Hujan deras sudah mulai turun sejak malam tanggal 27. Desa Liuqiao yang sebelumnya pernah terdampak parah oleh Taifun Danas kali ini juga berada dalam zona hujan lebat. Banyak jalan berubah menjadi parit dan pemerintah setempat telah mengumumkan penghentian aktivitas kerja dan sekolah. Tak lama kemudian, pemerintah Kabupaten Chiayi juga ikut meliburkan seluruh kabupaten. Hujan deras yang mengguyur tanpa henti membanjiri distrik Hopi di Tainan. Kondisi ini membuat orang sulit membedakan antara jalanan dan sawah. Mobil yang nekat menerobos banjir menimbulkan riak air ke rumah warga. Jalanan di kelurahan Qingliao berubah menjadi parit setinggi lutut orang dewasa. Warga terpaksa berjalan dalam genangan air untuk keluar. Meskipun pemerintah setempat segera mengerahkan pompa air, usaha ini belum mampu meredakan genangan air dalam waktu singkat. Sabut tekanan rendah dan angin barat daya yang terus membawa uap air dalam beberapa hari terakhir membuat warga khawatir banjir sulit diatasi dalam waktu dekat. Ajang voting pemakzulan 26 Juli telah berakhir. Upaya pemakzulan 24 legislator Partai KMT dan Wali Kota Hsinchu Kau Hong An yang telah dibebaskan semuanya tidak lolos. Partai DPP menyatakan bahwa voting kali ini bukanlah ajang pertarungan antar partai dan akan menerima hasil pemungutan suara dengan rendah hati. Sementara itu, Partai KMT dan TPP bersama-sama mendesak Presiden Lai Ching-te meminta maaf kepada rakyat dan berhenti memecah belah masyarakat. Voting pemakzulan 26 Juli berakhir. Seluruh 24 legislator Partai Kuomintang KMT serta Wali Kota Hsinchu yang dinonaktifkan Kau Hong An lolos dari pemakzulan. Dalam konferensi pers, Sekjen DPP Lin Youchang menekankan bahwa referendum kali ini bukanlah pertarungan antar partai, melainkan bagian dari proses demokrasi. Ia menyatakan bahwa DPP menerima hasil pemungutan suara dengan lapang dada dan akan melakukan introspeksi diri serta melakukan penyesuaian untuk menjawab harapan rakyat. 这是一场台湾民主史上从来都没有碰过的一个伟大的公民的行动，请不要把它窄化成是一个政党之间的一个对决，也不要把它扭曲为是政党之间的一个胜负。 Ketua Umum Partai KMT Eric Chu Li-lun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuktikan kematangan demokrasi Taiwan dengan suaranya. 赖清德总统应该站出来，衷心的向台湾人民道歉。 Presiden Lai Ching-te menyampaikan apresiasinya melalui unggahan di medsos. Ia juga berharap agar semua partai, baik pemerintah maupun oposisi, dapat bergandengan tangan dan bersatu untuk membawa Taiwan maju ke depan. Pemakzulan massal yang gagal juga menjadi sorotan media asing. The New York Times menganalisis bahwa kegagalan ini merupakan lonceng peringatan bagi pemerintahan Lai. Sementara itu, kantor berita Jepang Kyodo News menilai bahwa pemerintahan Lai mungkin ke depan akan menghadapi boikot dan hambatan berkelanjutan dari pihak oposisi sehingga jalan pemerintahannya akan semakin sulit.
Mekanisme baru yang memungkinkan warga di atas usia 80 tahun untuk merekrut perawat migran tanpa memerlukan indeks Bartel akan mulai diterapkan pada bulan Agustus. Ormas Kesejahteraan Sosial khawatir bahwa mekanisme baru ini dapat menyebabkan masalah perebutan PMA di antara keluarga pasien. Mereka juga menyerukan agar indeks Bartel selaku metode penilaian kualifikasi untuk merekrut PMA dihapus dan digantikan sepenuhnya dengan evaluasi disabilitas perawatan jangka panjang guna memenuhi kebutuhan keluarga penderita bergejala parah. Belasan perwakilan LSM Kesejahteraan Sosial menggelar konferensi pers pada 28 Juli menyerukan penghapusan indeks Bartel sebagai syarat untuk merekrut PMA. Mereka mengusulkan agar pemerintah menggantikannya dengan sistem evaluasi disabilitas jangka panjang yang dinilai lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasien bergejala serius. 因为巴氏量表就是一个老旧的评估方式，它只评身体功能。像长照的评估，它是整个评你的家庭环境，评你的支持系统。 Mulai Agustus, Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan yang baru akan menghapus syarat evaluasi profesional bagi lansia usia 80 tahun ke atas untuk merekrut pengasuh asing. LSM khawatir kebijakan ini dapat memicu krisis perebutan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 200.000 keluarga mempekerjakan pengasuh migran. Survei menunjukkan 40% dari mereka menyatakan PMA meminta kenaikan gaji, 23% ingin pindah majikan, dan 21% mendengar saran agensi yang mendorong lansia sehat untuk merekrut pengasuh migran. Kementerian Ketenagakerjaan MOR mencatat setelah aturan baru diberlakukan, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk merekrut pengasuh migran mencakup penyandang disabilitas, penderita penyakit langka, demensia, disabilitas berat, dan lansia usia 80 tahun ke atas diperkirakan mencapai 530.000 orang. MOR berencana meluncurkan langkah-langkah pendukung guna mengurangi dampak terhadap keluarga dengan pasien bergejala parah. Kantor Kepolisian Taoyuan meluncurkan investigasi kasus penipuan dan menemukan seorang kurir penipuan yang menarik uang sebanyak 30 kali dalam sebulan di Taoyuan dan beberapa kawasan di wilayah sentral Taiwan. Setelah dilacak, terungkap bahwa ia adalah seorang PMA pria asal Vietnam yang melakukan penipuan saat mencari lowongan kerja setelah meninggalkan profesi sebelumnya. Setiba di Taiwan, pria bermarga Kau usia 22 tahun asal Vietnam ini langsung mengundurkan diri. Saat mencari pekerjaan, ia direkrut oleh sindikat penipu dan menjadi kurir mereka. Ia menarik uang ilegal di Taoyuan, Taichung, Changhua, dan Nantou sebanyak lebih dari 30 kali dalam sebulan sehingga diincar polisi. Polisi menjelaskan, demi dapat terus menetap di Taiwan, pelaku meminta bantuan agen untuk mencarikan majikan. Maka polisi memperluas cakupan operasi dan menangkapnya di sebuah agen di Minchu First Road, Taoyuan, tanggal 26 sore. Kasus ini akan diproses sesuai hukum. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita ulas lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.